Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya para kaum muslimin, anak-anak muda, sahabat saya, ya. Sekarang sudah memasuki di awal bulan Hijriah, yaitu 1 Muharram. Ya, ini momen penting dalam Islam. Di dalam Islam bulan Hijriah itu ada 12 bulan. Nah, kita sebagai anak muda, bahkan sekalipun untuk orang tua, masih juga belum banyak yang hafal urutan-urutan bulan Hijriah. Ini penting bagi kita sebagai pembelajaran. Apakah hanya kalender-kalender Masehi saja yang kita hafalkan? Januari, Februari, Maret, April. Kenapa? Kalender Islam sendiri, ya, kalender Hijrah sendiri kenapa agak kita hafalkan? Inilah letak kesalahan kita sebagai anak muda, sebagai pemuda Islam, anak-anakku semuanya, sahabatku, mari mulai sekarang kita bila bangga dengan Islam, kita harus mencoba belajar menghafalkan urutan bahkan nama-nama kalender bulan-bulan Hijrah di Islam. Dimulai kapan ya kalender Hijrah ini diberlakukan? Ini diberlakukan sejak Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah menuju Yastrib, kota Madinah. Ya, dimulai itu di pemerintahan ya Sayyidina Umar, itu mulai diperhitungkan dan diberlakukan. Ya. Hari atau tanggal akan dimulai ketika matahari sudah terbenam. Ya, hitungannya adalah matahari terbenam. Nah, tapi kalau oleh Hijriah itu matahari terbenam. Namun untuk kalender Masehi dimulai dari matahari terbit. Nah, itu bedanya. Ya. Perlu diketahui bahwasanya pada kalender Hijrah itu tidak ada aturan yang khusus untuk bulan-bulan mana saja yang memiliki 9 hari atau yang memiliki 30 hari. Sebab semuanya tergantung pada penampakan bulan sabit atau hilal. Kalender Hijrah dihitung berdasarkan dengan rotasi dari bulan yang berlawanan dengan matahari. Ya, ya, muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa saja bulan-bulan dalam Islam itu? Yang pertama adalah Muharram. Ya, kalau orang Jawa bilang adalah bulan Syuro, itu yang pertama, ya. Di Islam adalah Muharram. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah dan salah satu dari 4 bulan suci. Bulan ini sering dihubungkan dengan Asyura yang merupakan hari ke-10 Muharram di mana banyak umat Islam itu berpuasa. Ya, berpuasa dianjurkan pada bulan 9, namanya puasa Tasyu'ah. Lanjut ke bulan 10, tanggal 10 maksudnya kita mulai puasa tanggal 9, namanya puasa Tasyu'ah. Lanjut dengan puasa hari yang ke-10. Ya. Arti dari kata Muharram diambil dari kata Arab yang berarti diharamkan. Ya. Adapun yang disebut dengan makna kata tersebut adalah sesuatu yang dihormati dan diharamkan dari hal-hal yang buruk. Ya, kita dilarang untuk berbuat maksiat. Kita dilarang untuk berbuat dosa kepada Allah. Kita dilarang menyakiti sesama manusia, bahkan juga sesama hamba Allah, bahkan sesama makhluk Allah. Kita dilarang menyakitinya. Ya, pahalanya di bulan Muharram ini, di bulan Asyura ini Allah lipat gandakan, ya, banyak sekali. Ya, maka itu perbanyaklah di bulan Muharram untuk memulai titik yang baik untuk mengerjakan amal-amal yang baik, ya. Jangan nunggu bulan puasa yang juga ya pahalanya juga dilipat gandakan. Ya, disinilah Allah memberikan ya kemudahan, ya, sehingga kalau dalam pasar bebas itu disebut dengan ya big sale atau obral, berbelanja sedikit namun dapat barang banyak, bahkan dapat hadiah lagi. Ya, termasuk di bulan Muharram ini dengan mengerjakan sedikit amal
tapi pahalanya luar biasa. Allah lipat gandakan, ya. Ya Allah lipat sebanyak mungkin. Karena itu apa? Untuk kebutuhan manusia sebagai bekal kelak biar pahalanya berat, biar pahalanya banyak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini kesempatan yang bagus. Namun juga sebaliknya, jangan coba-coba berbuat kemaksiatan. Jangan coba-coba berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau dosa kepada sesama hamba. Dosa pun juga dilipat gandakan, ya. Itulah pesan-pesan moral dalam bulan Muharram atau bulan Syirah, ya. Ingat tanggal 10 Muharram biasanya umat Islam berbondong-bondong bersedekah, ya, menyisihkan sebagian harta milik kita, uang atau bahan pangan atau pakaian apapun yang bisa menyenangkan anak-anak fakir, miskin, khususnya adalah anak-anak yang yatim piatu. Karena 10 Muharram ini ya diyakini dan ditetapkan khususnya golongan asbaja sebagai hari rayanya anak yatim. Maka itu kita santuni, usap kepala mereka dan diberi ya sesuatu santunan, entah uang atau baju atau alat tulis sekolah, dan kita usap ya kepalanya atau rambutnya. Insya Allah selai rambut itu membawa kebaikan, bahkan memberi ampunan kepada orang yang bersedekah. Nah, jangan diusap dahinya atau rambutnya tapi nggak kasih apa-apa. Nah itu namanya bohong itu. Ya, mengusap dan artinya memberikan kasih sayang ya kepada anak-anak yang memang mereka membutuhkan bantuan kita, khususnya anak-anak yatim. Yang pertama, bulan Muharram. Kita dianjurkan berpuasa pada bulan Muharram ini di tanggal 9 dan tanggal 10. Insya Allah pahalanya besar sekali. Ya. Kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Fastabikul khairat. Momennya kita mulai dari Muharram. Nah, ini. Dan di bulan Muharram ini kita mencoba ingin menjadi hamba yang baik. Ya, menjadi hamba yang cocok, ya, hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, ya, man tola umurhu, yang dipanjangkan umurnya atau orang yang memiliki umur panjang, ya, wa hasuna amalhu, dan dia ibadahnya baik, pekerjaannya baik, amalnya baik. Bahkan sampai akhir dia banyak mendapatkan pahala-pahala besar dan keutamaan serta ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena wasilah dari amal baik itu sendiri, umurnya panjang, ibadahnya juga bagus. Itulah orang-orang yang diridai Allah dan orang yang dicintai Allah dan orang yang beruntung. Namun wasyarun nas, dan orang-orang yang buntung, orang-orang yang tidak ridai Allah, orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak berguna itu adalah apa? Man tala'a umuruhu, yang dipanjangkan umurnya atau umurnya panjang, wasa'a amaluhu, dan perilakunya amalnya jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia, dan dia tidak mengindahkan perintah-perintah agama, tidak beribadah kepada Allah, tidak mau sedekah, tidak salat jamaah, tidak salat wajib, bahkan apalagi berbuat baik. Ya, perkara amalnya dan perbuatannya buruk sekali. Inilah orang yang celaka. Biasanya ini mengarah pada akhirnya hidupnya adalah bukan husnul khotimah tapi suul khotimah. Nauzubillah. Semoga ya sahabat-sahabat kita yang masih belum maksimal dalam berbuat kebaikan, Allah berikan kebaikan dan beri petunjuk. Yang pertama, Muharram atau di bulan Jawa disebut dengan bulan Syuro. Yang kedua, Syafar. Nah, kalau bulan Jawanya disebut dengan Sapar. Kalau Maduranya adalah Sapar. Nah, ini ya. Safar adalah bulan kedua ya dalam kalender Hijriah. Dan namanya berarti kosong. Safar itu maknanya adalah kosong. Atau nihil, zong. Yang kemungkinan merujuk pada zaman pra-Islam. Ya, ketika orang-orang meninggalkan rumah mereka untuk berperang, rumahnya kosong. Ya, mereka keluar semuanya menghadapi musuh untuk berperang. Ya, nama Safar juga diambil dari nama jenis penyakit yang konon diyakini oleh orang Arab jahiliyah sebagai penyakit yang menyerang organ dalam atau perut akibat dari ulat besar yang berbahaya. Ya, ini dari berbagai sumber kita ambil materinya. Kemudian bulan yang ketiga, Rabiul Awal, ya, atau bulan ketiga disebut dengan bulan Mulut.
atau Maulid. Ya, kalau Maduranya bilang Molot. Nah, itu ya. Kenapa disebut Rabiul Awal? Adalah bulan yang ketiga dalam Islam dikenal sebagai bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umat Islam di sini mengadakan peringatan Maulid Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal. Karena Rasulullah ya Maulid para sejarah lahirnya ada Rabiul Awal di tanggal 12 tahunnya tahun gajah. Meninggalnya pun juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, Masya Allah. Ya, ini ya. Jadi orang Arab biasanya selesai melakukan perang dan meraih kemenangan saat bulan ini juga. Selain itu juga bulan ini berarti bulan yang terjadinya musim ya semi pertama. Nah, musim pertama dia rata-rata anget dikit. Ya, rumput mulai tumbuh ya. Cabang pohon mulai mengeluarkan pohonnya ya. Jadi siap untuk berkembang, tumbuh besar ya tanaman-tanaman yang ada di Arab ya. Kemudian bulan yang keempat di dalam kalender Hijriah disebut dengan Rabiul Awal ya. Kalau dalam bulan Jawanya disebut dengan Ba'da Mulud. Nah, ya. Atau dalam bahasa Arabnya atau Hijriah disebut Rabiul ya Akhir. Tadi Rabiul Awal, ini Rabiul Akhir. Rabiul Akhir dalam bulan keempat namanya berarti musim semi yang kedua. Nah, tadi awal musim semi. Sekarang Rabiul Akhir adalah musim semi yang kedua. Dalam bahasa Arab pada bulan ini juga orang Arab dahulu mulai menggembalakan hewan-hewan ternak mereka, rumput mulai tumbuh. Bahkan di Rabiul Awal juga ini banyak buah-buahan pohon yang mulai mengeluarkan kembang dan mulai berbuah. Masya Allah, tabarakallah. Saya amati betul di Jawa atau di Indonesia ketika bulan Maulid semua pohon berkembang bahkan mengeluarkan buah. Saat kita butuhkan untuk selamatan Maulid Nabi atau pernikahan Nabi Muhammad SAW di musola, di masjid atau di lapangan terbuka, pasti yang terbanyak adalah buah. Karena buah-buahan numpah dan hampir semuanya berbuah. Inilah berkah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Ya, semua pohon-pohon kita itu di gunung, ya di tanah rendah pada berbuah semuanya. Ya, baik. Itu Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir ya. Yang kelima Jumadil Awal ya. Kalau dalam bahasa Jawanya Jumadil Awal. Nah, Jumadil Awal ya. Jumadil Awal ini masuk bulan kelima merupakan salah satu dari dua bulan Jumadil ya. Namanya berarti yang beku. Nah, berarti ini mulai masuk bulan mulai masuk ya, apa itu musim musim dingin ya. Pada musim dingin. Bulan ini juga menunjukkan datangnya musim kering pertama. Ya musim dingin itu kering, anginnya juga kering. Baik. Yang keenam Jumadil Akhir ya atau Jumadil Akhir. Kalau Jawanya Jumadil Akhir. Ya. Jumadil Akhir adalah bulan keenam. Sama seperti Jumadil Awal namanya juga berhubungan dengan musim dingin. Masih dingin ya, masih membeku sana sini. Air yang mengalir membeku ya, pohon-pohon sudah banyak ya menanggung atau menampung jatuhnya apa hujan hujan ya es ya putih semuanya. Bulan ini diartikan dengan kata kerja yang berarti membekukan karena air pada bulan ini membeku selama setahun ya. Rajab. Nah, Rajab kalau bulan Jawanya disebut dengan Recep. Nah, ya. Rajab adalah bulan yang dihormati karena berasal dari kata Rajabah yang artinya hormat. Bulan yang hurum ya, yang mulia. Ya. Rajab ada bulan ketujuh dan termasuk salah satu dari 4 bulan suci di masa jahiliyah. Berperang pada bulan ini sangat-sangat dilarang. Ya, maka adakan gencatan senjata. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Nah, ya. Baik, yang kedelapan di dalam kalender Islam itu adalah Rajab. Maksudnya Sya'ban. Ya, bulan yang kedelapan adalah Sya'ban. Kalau Jawanya adalah Ruah. Nah, ini
para sahabat-sahabat muda mulai sekarang ayo hafalkan ya bulan urutan-urutan bulan ya Sya'ban ya ada Rejab, ada Ramadan dan sebagainya. Hafalkan karena ini kewajiban kita sebagai umat Islam ya. Sya'ban di bulan 8 ini merupakan bulan yang amal-amalan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama di bulan nisfu Sya'ban. Amal manusia selama setahun dinaikkan ya dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di malam bulan Sya'ban ini kita diminta untuk ya ngaji ya yang pertama ngaji surah Yasin minta umur panjang dan barokah ya yang kedua dikuatkan iman dan Islam yang ketiga ya semoga kita di akhir husnul khotimah. Pokoknya kita berdoa untuk kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban sehingga pada Sya'ban ya tanggal 16 ya kita sudah memulai catatan yang baru ya. Tapi di Arab di bulan Sya'ban ini ya orang Arab mencari air ya untuk persiapan perang, mencari bahan-bahan makan untuk persiapan perang. Mereka membagi wilayah dan hari ini membuat Sya'ban memiliki arti pembagian. Ya, bulan yang ke-9 adalah bulan Ramadan. Ya, kalau dalam bulan Jawanya disebut dengan puasa. Ya, poso. Ya, itu ya. Ramadan adalah bulan ke-9 yang ketika orang Arab ada dan Islam itu di seluruh dunia berpuasa dari fajar sampai matahari terbenam. Ramadan berasal dari kata ar-ramdo yang diartikan menjadi panas. Karena bulan ini berlangsung saat musim panas ya. Jadi membakar. Nah, hingga karena banyaknya dosa yang kita lakukan di bulan itu Allah membakar dosanya sehingga manusia jadi mendapat ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh ya keikhlasan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa, lebur dosanya dari yang tahun-tahun sebelumnya. Masya Allah. Ya. Kemudian setelah bulan puasa ada bulan Syawal ya. Di bulan Jawanya juga sama Syawal adalah bulan ke-10. Bulan itu memulai berburu. Ya. Syawal berarti membawa, yang dimaksud dalam musim Syawal banyak unta yang melahirkan dan membawa anaknya ya. Pada bulan kalender ini filosofinya adalah ada peningkatan amal ibadah ya untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkat terus. Bulan Syawal aja meningkat terus. Kenaikan terus ya. Ibadahnya meningkat, takwanya meningkat, pahalanya meningkat, kebaikannya meningkat, sedekahnya meningkat. Ya, ibadahnya tambah baik karena sudah diuji dan di training di bulan Ramadan. Ya. Bulan yang 11 ya Zulkaidah. Kalau bulan 11 di bulan Jawa disebut Zulkaidah ya. Zulkaidah. Tapi dalam bahasa Arabnya adalah Zulkaidah ya, Zulkaidah. Ini bulan ke-11 yang merupakan dari 4 bulan yang suci ya, yang mengharapkan peperangan ya, termasuk bulan yang haram. Perang biasanya sudah selesai dan banyak orang Arab yang berdiam di rumah. Zulkaidah dikatakan sebagai pemilik duduk atau istirahat. Ya. Yang ke-12 adalah bulan Zulhijjah atau bulan haji. Ya, kalau orang Jawa bilang bulan besar. Ya. Ya, di sini sebagai hari-hari terbaik dalam tahun. Sehingga dalam keyakinan orang Indonesia, bulan besar ini membawa kebaikan untuk melakukan satu pekerjaan-pekerjaan yang baik, terutama dalam menikahkan putra-putrinya. Ya, banyak orang memilih ya bulan besar ini sebagai awal titik mula untuk menikahkan putra-putrinya dan pesta meriah untuk putra-putrinya. Ya, saya akan lihat di lingkungan Bapak Ibu semuanya, anak-anak muda semuanya, bukankah keramaian menikahkan pesta perkawinan ada di bulan ya besar? Ya, semuanya orang pada sibuk menyiapkan pernikahan putra putrinya, semuanya pada sibuk dapat undangan untuk datang menghadiri pesta pernikahan seorang, sehingga ruwet ya. Apa yang ruwet? Ya, belanjanya sih yang ruwet.
Sangunya sing ruwet, uangnya juga ruwet dibagi-bagi untuk ya bawa sana bawa sini ya. Ya. Tapi ini adalah dalam rangka ya menyambung silaturahim, saling berbuat kebaikan, saling berbagi, bersedekah namanya ya. Ya membahagiakan orang lain, bersedekah. Jangan dibuat arisan. Dibuat arisan gimana nanti kembalikannya? Ya kalau ada, kalau meninggal ya ambiar jangan. Ya kalau Bapak Ibu sebagai umat Islam merasa diundang saudaranya untuk datang ya untuk melihat perkawinan pernikahan pesta, datanglah. Karena itu kewajiban. Ya, untuk beri ucapan selamat. Kalau memang ada rezeki berilah sedekah semampunya. Jangan dianggap utang atau arisan. Ya, jangan. Ini berbahaya dalam kehidupan umat Islam. Ya, dia kalau ada, kalau tidak ada bisa kembalikan. Kan kasihan dianggap utang. Nah, ini ya. Memang berpesta ya untuk memberitahu kepada orang kalau saya lagi meninggalkan anaknya, lagi meninggalkan anak. Datanglah makan-makan di sini, minum di sini. Ya, kalau memang punya kemampuan, sedekahkanlah apa yang kita punya untuk membagikan saudara-saudara kita yang lagi berpesta untuk meramaikan pernikahan putra putrinya. Ya, memang di desa terutama ketika ada hajat mereka menitipkan, aku titipkan sapi satu, tak sumbang. Tapi besok ini aku butuh kembali. Siap. Ya kalau dia ada, kalau tidak ada. Misalkan meninggal dunia, siapa yang mau nyaur? Dan gak putang, berbahaya. Dia di akhir nanti akan, ya kebingungan karena masih dianggap utang. Itu kalau sapi. Kalau lebih besar lagi. Bahkan di desa terjadi, ya titip beras, tak sumbang 1 kintal. Dan besok kembalikan. Nah, alhamdulillah kalau ada sehat, dikembalikan. Tidak masalah. Tapi kalau meninggal jangan. Ya, itulah kaum muslimin muslimat, anak muda sekalian, bulan-bulan di dalam kalender Hijriah atau kalender ya Masehi. Saya berikan kedua-duanya. Semoga bermanfaat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.